Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulamikum bid-darin summa qala. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah fardu kifayah, yakni apabila sebagian umat telah melaksanakannya, hilanglah ancaman dosa atau gugurlah kewajiban dari yang lain. Sedangkan pahalanya hanya dikhususkan bagi mereka yang melaksanakannya saja. Dan apabila tidak seorang pun melaksanakannya, maka seluruh umat menanggung dosanya, terutama mereka yang mampu melaksanakannya. Cara melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah wajib atas dirimu apabila menyaksikan seorang yang meninggalkan kebaikan atau mengerjakan kemungkaran, untuk mengajarkan kepadanya tentang kedudukan masing-masing yang ma'ruf atau yang munkar. Apabila ia tidak mendengarkannya, kewajibanmu adalah untuk menasihatinya serta mempertakutinya. Apabila itu pun tidak didengarnya, maka kewajibanmu ialah memaksanya dan memukulnya serta menghancurkan alat-alat yang ia gunakan untuk berbuat kemungkaran itu, atau perbuatan haram seperti bejana atau botol-botol minuman keras, serta kembalikanlah harta dan barang yang telah ia rampas kepada pemiliknya yang sah. Namun cara-cara terakhir ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengorbankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan dirinya bulat-bulat kepadanya, atau oleh orang-orang yang telah mendapat izin dan dari pemerintah. Sedangkan kedua cara yang disebutkan sebelumnya, yakni dengan penjelasan dan nasihat, merupakan kewajiban setiap mukmin muslim, tidak akan mengilak darinya kecuali seorang jahil yang tidak mengerti dan tidak peduli terhadap agamanya, atau seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya serta mengabaikan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah As-Sami' al-Basir al-Alim al-Qadir, la ilaha illa huwa minhul mubtada wa ilaihil masir. Arsal ilayna abdahul mujtaba Muhammadan al-Bashir al-Nadhir wa siraj al-Munir, sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumil masir. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita pada malam hari ini adalah bentuk rasa syukur yang Allah berikan kepada kita atas nikmat sehat, atas nikmat hidup, atas nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempurnaan nikmat kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad pada malam hari ini berbicara masalah amar ma'ruf nahi munkar. Beliau menyebutkan tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan, "I'lam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar fardu kifayatin." Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Qala idza gama bihil ba'du sagatal haraju 'anil bagin. Apabila sebagian umat telah melaksanakan, maka hilanglah ancaman dan dosa dari yang lain. Ada fardu kifayah seperti salat jenazah, fardu kifayah. Ini yang dimaksud. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Adapun fardu kifayah apabila salah seorang di antara masyarakat tersebut telah melakukannya, maka gugurlah ancaman dan dosa bagi yang lain. Hakadha. Wa idza lam yagum bihi ahadun ammal haraj kafatal alamin bihi al-qadirina ala izalatihi. Namun apabila waqtassas thawab bil gaimina bih, namun meskipun fardu kifayah, artinya yang lain tidak dituntut lagi, meskipun demikian namun pahalanya itu tidak bisa merata dapat hanya orang-orang yang mengerjakannya. Ada fardu kifayah.
Ada fardu kifayah, tidak semuanya dapat. Sebagaimana tuntutan itu terangkat dengan sebagian yang mengerjakan, dan pahalanya pun tidak semuanya mendapatkan, hanya orang-orang yang melaksanakan aja. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Wa idza lam yagum bihi ahad, apabila tidak ada seseorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat menanggung dosanya, terutama bil khusus mereka yang mampu melaksanakannya. Udah mampu tapi kagak melaksanakan. Dari karenanya pada pertemuan yang telah lalu kita ceritakan bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Yusha' bin Nun tentang memberitahukan kepada Yusha' bin Nun bahwasanya saya ingin memusnahkan kaummu 40 orang yang khiyar, 40 orang-orang yang baik, orang soleh, dan 40.000 orang yang baik, 60.000 orang yang orang-orang yang fasik, para pendosa. Jadi 100.000 semuanya dimusnahkan. Maka Imam Yusha' bin Nun berkata, ma balul akhyar, apa salahnya tuh orang-orang soleh, orang-orang baik, salahnya apa? Qala innahum la yaghdabuna li ghadabi fakanu yuakilunahum wa yusharibunahum. Dikarenakan mereka tidak mempunyai rasa kecemburuan, tidak pernah marah karena marahnya aku, sehingga orang-orang yang melanggar aturan masih ikut makan dengan mereka, ikut minum, masya Allah, sampai pada akhirnya dimusnahkan. Kemudian Al-Imam Al-Haddad membicarakan tentang kaifiyatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu caranya secara global. Caranya adalah amar ma'ruf dengan ma'ruf, nahi munkar dengan ma'ruf. Amar ma'ruf dengan kebaikan, nahi munkar pun dengan kebaikan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Caranya yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Apalagi orang baru taubat, orang baru masuk Islam, masya Allah, sudah ditanya, udah khitan apa belum? Masya Allah, orangnya sudah umur 35 tahun, udah khitan apa belum? Bilang belum, ya udah khitan dulu. Jangan, khitan dulu baru masuk Islam, jangan. Salah satu salah satu perkara yang tidak boleh ditunda-tunda adalah dukhulul Islam, masuk Islam itu jangan ditunda-tunda. Ente bisa, udah bismillah, syahadatkan asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu mau bagaimana nantinya, yang penting sudah disegerakan. Orang mau masuk Islam disegerakan. Yassiru wa la tu'assiru, ambil pendapat yang paling ringan. Itu Nabi Muhammad tuh di antara sifatnya, apabila memilih dari dua perkara, beliau memilih yang lebih mudah. Yang lebih mudah apa itu yang diambil? Itu akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru, berikan kabar gembira buat orang lain. Wa la tunaffiru, jangan bikin orang lain kabur. Jangan bikin orang lain kabur. Bikin orang lain tuh pada cinta dengan kebaikan. Bikin orang lain pada senang melakukan hal-hal yang mulia. Jangan bikin orang lain kabur. Masya Allah, dikit-dikit neraka, dikit-dikit jahanam, dikit-dikit macam lah. Bikin orang lain tuh pada senang, pada demen melakukan kebaikan. Tuh bikin orang lain seperti itu. Jangan bikin orang lain kabur dari kebaikan. Ceritakan tentang kemuliaan, tentang kebaikan, keindahan dan lain sebagainya, agar orang lain tidak kabur dari kebaikan. Begitu juga di antara caranya secara global, yaitu adalah anzilinas manazilahum, posisikan seseorang itu sesuai pada tempatnya. Wa khatibun nas ala qadri ugulihim, berbicara dengan orang lain sesuaikan dengan akal dan kemampuannya. Jangan berbicara dengan orang lain, masya Allah, tentang ilmu malakut wa kada, masya Allah, yang mendengarkan gak ada paham, ujung-ujungnya gak ada bersembahyang, masya Allah.
Berbicara masalah alam ini, wow, masya Allah. Udah bicarakan tentang hal-hal yang perlu diketahui tentang agama. Mau tidak mau harus diketahui. Sekarang anak-anak kita banyak yang tidak tahu. Rukun sholatnya tidak tahu. Rukun agama tidak faham. Rukun agama berapa? Bingung rukun agama berapa? Rukun agama berapa? 5. Lah, bukan 5 rukun agama. Barakallahu fiik. Hal yang semacam itu. Al-ma'lum minad din bid-darurah. Ilmu yang wajib diketahui secara darur, ilmu yang wajib diketahui dari agama. Jangan disia-siakan. Anak-anak kita, bahkan kitanya pun kadang-kadang tidak tahu arkanuddin berapa, rukun agama berapa. Orang tidak tahu. Rukun agama 3, barakallahu fiik. Al-Islam wal iman wal ihsan. Al-Islam arkanul Islam 5 wa arkanul iman 6. Wal ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kemudian dijelaskan lagi tentang al-Islam wal iman, dijelaskan lagi tentang dari wudu, syarat wudu berapa. Banyak yang tidak tahu tentang aurat, tentang apa yang wajib harus kita tutup. Hal yang ini berbicara masalah alam ini, alam malakut, alam mulki wal malakut, alam jabarut wa alam kadza, ujung-ujungnya alam arwah jadinya meninggalan sebenarnya. Anzilin nas manazil wa khatibun nas ala gadri ugulihim. Ingin berbicara sama orang lain, sesuaikan dengan nih pemahamannya dia. Kadang-kadang kita tanazul. Coba lihat ibu-ibu di TK. Ibu-ibu di TK, bagaimana mereka mendidik anak-anak di TK? Mereka tanazul, menyesuaikan dengan keadaan. Tidak mungkin mereka mendidik anak-anak di anak-anak yang ada di TK dengan didikan anak-anak yang ada di SD. Tidak mungkin. Tanazul. Apakah mereka sama seperti anak-anak tersebut? Beda. Tapi mereka tanazul agar anak tersebut mampu mengerti dan memahami, kemudian sampai kepada target. Seperti itu. Yang di SD tidak mungkin pelajaran yang di kelas sanawiyah atau SMP. Yang pelajaran SMP tidak mungkin yang SMA disuguhkan. Semuanya khatibun nas ala gadri ugulihim. Masya Allah. Nah, lihat nih orang-orang ini, apalagi kalau masalah Rajab, apalagi kalau masalah safari dakwah, melihat harus bisa baca sikon. Ini tentang apa nih? Tentang apa? Sama seperti khutbah, harus bisa baca sikon. Ini tentang apa? Yang dibawakan masalah apa? Akhir Desember, akhir ini menyambut apa? Harus paham dengan sesuatu. Orang ulang tahun dibacakan doa arwah. Pemamai tuan rumah, kada disangui sidin, boleh. Orang ulang tahun dibacakan doa arwah, khususan ilaruh. Siapa ngarannya aja? Waduh, kacau jual gini. Ini nah itu pang asal-asalan aja, penampilan hiih-hijah, cuma isinya kosong, beberang aja. Apa penampilan hiih-hijah, bilang nang pah umat, kayak nang pah ada kisah sekalinya ya Allah ulang tahun dibacakan doa arwah, tuan rumah tahu sandalnya dibuang sidin subalah, kada disangui sidin bulik. Harusnya hendak menyangui sudah soto, sup disangui sidin. Sekalinya ya Allah kada disangui sidin, sangkal sidin. Anak sidin didoakan doa arwah. Nah kada paham kalau ini kada mengerti. Terkadang kita menyampaikan sesuatu itu kita sesuaikan dengan keadaan, kita sesuaikan dengan audiensnya di sana. Kita sesuaikan. Oh ini berbicara di kalangan mahasiswa, apa yang harus kita bicarakan? Oke lah, beri di sana yang sedikit ada ini itu dan sebagainya. Tapi kalau berbicara dengan orang awam, jangan berbicara masalah ini itu. Buhannya mengaji aja kan kada bisa lagi. Camuh je buhannya kada paham apa nang dikisahkan. Nah itu. Hadza amar ma'ruf. Adalah wajib atas dirimu. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menyebutkan di sana al-wajibu alaik, yang wajib atas engkau, idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'alu munkaran. Apabila engkau melihat orang meninggalkan kebaikan, melakukan segala kemungkaran, antu'arrifahu. Satu dulu, bertahap engkau kenalkan dengan dia bahwa ini adalah ma'ruf, ini adalah mungkar. Kenalkan dulu.
Fa illam yada'hu, kalau dia tidak meninggalkan. Nah, kalau kada meninggalkan, orangnya tidak meninggalkan, fa alaika biwa'dhihi wa takhwifih, maka mungkin pada saat itu kita menasehatinya, kemudian mempertakutinya. Takhwif itu mengancam, ditakutani. Orang tua bahari no pekat dihiga tok memukul kan juga pang, cuma menakutani benar tok. Ada hafal kah? Tak memukul kan cuma menakutani ya. Bahyang kah kada kah? Ya itu. Fa illam yanjazir, muul juga orangnya ini dasar ngalih hai. Kada didengarinya juga. Ya Allah, hayhanlah mauknya. Kita makan apa dulu mau waktu mengidam nenek. Fa alaika bi taghyirihi wa gahrihi bid-darbi wa kasri alatil lahwil muharramah wa iragatil khamri wa raddil amwalil maghsubah min yadihi ila arbabiha. Masih kada mendengar juga, maka engkau paksa dia dan memukulnya serta menghancurkan alat-alat yang ia gunakan untuk berbuat kemungkaran itu. Atau perbuatan haram seperti bejana atau botol-botol minuman keras, serta kembalikan harta-harta maghsub yang dirampas kepada pemiliknya yang benar. Dagum bulan Rajab napa mengiau artis dagum pemaulitan maka meknya kerekek. Bujur kada kah? Bujur benar nenek nah. Bujur kalau gero mun sudah nang mengiau artis, seorang artisnya aja berapa gerang beri artis 10 juta seorang yang memberinya. Pokoknya siap-siap bawa nikah menyawer. Dagum meknya tuh begantar, mun mobil aja lewat kaca tuh begantar. Kopiah Pak Haji jatah angkat dapatnya itu. Wah nyaring badak mun sudah acara maulid hanya ya Rabbi sallallahu alaihi Muhammad berapa kali storing sudah. Ini kayak apa? Neta ya teh. Ya tapi itu panglah. Ngalih hai. Tuh mungkar berataan tuh dah. Hancurkan alatnya. Tapi mun kalau nang ada bahancuran kan usah bahancuran bang. Nah ini mun kawa bah ada bahancuran ada kisah dulu guru bisa kada membaca malam ini sauni lah. Ada kisah Al Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar Guwairih Dawan. Ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar sahib Ihda Asyariyah yang menyusun hadrah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ada beliau sebelum meninggal dunia itu di Dawan di Hadramut. Biasanya ziarah, kalau orang datang ke Hadramut biasanya kalau ada waktu pasti ziarah ke sana jauh. Perjalanan beberapa jam tuh, kalaunya berangkat pagi datangnya sampai ke penginapan bisa malam jam 10 baru sampai. Jauh. Hadal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, magam beliau itu kubur beliau sebelum beliau meninggal dunia beliau khatamkan dulu Al-Qur'an di kuburnya itu 7.000 sampai 8.000 kali khatam Al-Qur'an. Adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Pernah suatu hari beliau bercerita, orangnya ini mar'us, orangnya ini raksi, orangnya itu kayak sedikit orangnya agak sedikit mar'us itu rame, orangnya asik, lucu orang Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Suatu hari beliau salat Jumat di Haram Makkah. Ja'al khatib wa raqiyal mimbar wa ibtada fi khutbatih. Datang khatib naik ke atas mimbar, panjang khutbahnya, fa'atal. Panjang khutbahnya, panjang. Kalau panjang khutbahnya ini panjang benar, kada kayak wadah kita. Wadah kita paling 7 menit, 8 menit ya, 2 khutbah 10 menit standar. Itu gen banyak yang diampihi khatib mun 10 menit tuh. Banyak yang diampihi khatib. Banyak yang diampihi khatib 8 menit jadi diampihi weh ini. Siapa yang pikirkan? Khatib 8 menit diampihi. Khatib 8 menit. Khutbahnya 8 menit diampihinya. Nang mampihi nang ada pahamnya baca Fatihah aja ada bujur. Ada paham. Padahal orang nang hadir ini nah tampulo kalau tuh khutbah tuh tampulo. Nya kada mau
Kalupang sampai setengah jam orang mah khutbah, ada juga. Ada apa? Itu pengakhir zaman sudah. Walhasil panjang khutbahnya, taga'ara fiha, sampai panjangnya itu sudah limpat batas dah. Pokoknya panjang benar. Wa aqamas shalah, kemudian salat, faqara'a fiha surataini qasiratain. Sekalinya imamnya membaca surahnya 2 surah yang pendek pulang. Ini berarti terbalik sunnah. Sedangkan sunnah itu khutbahnya pendek, salatnya diperpanjang. Lalu al-Imam al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar, fagumtu ilaihi bisautin fadarabtuh. Langsung saya berdiri, setelah selesai sholat saya ambil tongkat, saya pukul itu khatib langsung. Kira-kira tuh di haram Mekah kejadian semacam itu apa yang terjadi? Langsung saya katakan, qultu ya aduwallah, wahai musuhnya Allah, ataltal khutbah wa qassartas salah wa khalaftas sunnah. Ini wajar, yang menegur memang orang paham dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Wahai aduwallah, wahai musuhnya Allah, kau panjangkan khutbahmu, kau pendekkan salatmu, kau telah membolak-balikkan sunnah. Aksama makan yaf'aluhu Rasulullah, apa namanya, kebalikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Waharabtu, langsung setelah itu aku lari, kata beliau. Buka sini takutan jauh, minta pukuli orang. Buka sini, oh buka. Jadi ini kalau begayaan luar biasa ya Pak Ahmad. Adam dalam menagibnya itu sampai-sampai ada kawan Sidin lagi guring di Masjid Nabawi, di Simbur Sidin. Ini tapi Simbur Sidin bagian sini, di Simbur Sidin padahal sini askar tuh tekamih di Sidin itu saya. Padahal Sidin yang menyimbur sampai termimpi, sampai jangan lagi kayak itu ini dan sebagainya, kebegayaan terlimpat batas. Saya kada lagi, malamnya mimpi Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, sudah teruskan aja kada apa. Orang tuh kadang seperti itu, kita kada kaum nilai orang dari casingnya. Semuanya ada al-ma'dzun min hadratil Muhammadiyah, orang memang dapat izin. Wa harabtu fagaman nas khalfi ya'dun. Wah ini orang dasar harat ini. Lalu orang pada mengejarku, kata beliau, wajah al askar fi athari, para askar itu bukan polisi, wah menyasar Sidin. Wa gasattu gubbata sayyidatina Khadijah, saya lari sampai ke Hajjun, sampai ke Ma'la, sampai masuk di kubahnya Sayyidatuna Khadijah. Dulu pakai kubah, wah ini kada berkubah lagi dah, kada berkubah lagi. Wa kana babuha mughlagan, dahulunya kuncinya itu ada dan itu pintunya terkunci. Fahina aqbaltu wan nas khalfi infatah, ketika saya di sana menuju itu kubah dan orang-orang pada mengejarku, dengan sendirinya itu kubah terbuka. Fadakhaltu wa ghalaq alai, saya masuk ke kubah dan langsung terkunci. Bagaimanapun famakathu fil gubbah 3 ayyam, 3 malam kata beliau saya berada di kubah itu. Karena ada yang kaum bukanya. Nah, ada karomah. Beliau punya ikatan khusus dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sampai pada akhirnya dicari oleh Syarif Muhammad bin Aun. Kemudian orang yang terkemuka di sana, faji'tu ilaih, kayak saya datang kepadanya dan dia bertanya, apa yang kau lakukan wahai Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar? Beliau ceritakan, khatib naik ke atas mimbar, panjang benar, sekali sembahyang 2 surahnya pendek benar. Aku cemburu tentang agama Allah, aku pukul orangnya. Jadi Sidin bagus dia, kamu udah duduk aja dah di sini, kamu begana di Mekah, kami bikinkan rumah, kami bikinkan engkau tempat tinggal. Lalu Habib Ahmad, bentar dulu, nanti saya istikharah, saya kasih kabar. Kemudian beliau pergi ke kubah Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan beliau meminta isyarat di sana. Ternyata datang isyarat dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra, antakhruj ila ardik, udah pulang ke Dauan aja, pulang ke Hadramaut, jangan menetap di Mekah. Fa inni azhar alaikum hunaka aktsar, perhatian saya kepada engkau di sana lebih banyak daripada di sini, udah pulang. Terus seorang guru tuh kadang-kadang sama muridnya, ketika muridnya ada di samping tidak
seorang guru murabbi mursyid itu perhatiannya sama seorang murid memang pada dasarnya tergantung bagaimana alaqatul murid ma syaikhi, tergantung bagaimana hubungan murid dengan gurunya. Namun secara umum ketika murid itu yang dekat sama murid yang jauh, masafah yaitu jarak, maka perhatian guru dengan murid yang jauh darinya itu lebih fokus lagi. Sama dengan guru yang sudah wafat, itu mereka memperhatikan muridnya lebih totalitas lagi. Kenapa? Karena tidak ada takalif. Tidak ada takalif artinya tidak ada tuntutan-tuntutan hukum lagi, sehingga lebih memperhatikan kepada murid-muridnya. Wahakadha. La ilaha illallah. Beliau menjelaskan lagi di sini bagaimana apabila kemudian memecahkan segala apa-apa yang ada di sana. Kemudian setelah itu wa hadhihi rutbah la yastagil biha illa man badala nafsahu lillah. Namun kedudukan yang semacam ini hanya orang-orang yang mengorbankan diri kepada Allah. Selain itu kadang-kadang atau orang-orang yang kana ma'dzunan lahu min jihati sultan, orang yang memang diizini dari pemerintahan. Umpama martabatanil awwalatan, adapun dua martabat yang disebutkan sebelumnya itu adalah anit ta'rif wal wa'd, yaitu penjelasan dan nasihat itu merupakan kewajiban setiap muslim, menasihati orang. Kemudian lagi di sana penjelasan, memberitahukan tentang ini yang baik, ini yang buruk, itu kewajiban atas setiap muslim. Fala yugassir anhuma illa jahil. Tidak ada orang yang mengelak darinya kecuali orang yang jahil, yang tidak mengerti dan tidak peduli terhadap agama, atau seorang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya serta mengabaikan tugasnya. Bahkan ada lagi diceritakan, ada orang datang, salah seorang laki-laki dari Hadramaut datang ke suatu tempat. Waktu dikumandangkan azan, yumattitun, mengumandangkan azan itu panjangnya luar biasa. Hayya 'alas shalah, panjang. Aduh, ini kayak apa menagurnya nih? Allah, panjang. Makruh, tabaan makruh. Yang sesuai ilmunya itu, maka dia cari cara. Dia cari siapa penguasa pada saat itu. Ternyata pada saat itu penguasanya namanya Husain. Lalu ketika dia tahu, datang ke istana penguasa itu, langsung dia memanggil penguasa itu dengan memanjangkan nama yang penguasa tadi. Ya Husain, dipanjangkan, sangit sedikit. Kenapa ikan mengiwaku gitu? Nah, masuk ke sini. Ghadibta bimaddi ismik, engkau marah ketika aku memanjangkan namamu disebutkan. Walam taghdab bimaddi ismillah, kenapa engkau tidak pernah marah ketika nama Allah dipanjangkan ketika memandangkan adzan? Panjang benar. Ya Husain, panjang. Pian contohkan hitungan pian di orang di budak-budak kayak itu. Apa yang memanggil aku gitu? Nah, artinya apa? Segala sesuatu itu harus pakai ilmu. Nggak tahu apa kan nggak ada pakai ilmu. Sian. Taib, baca lagi. Ketahuilah bahwa memerintahkan sesuatu yang ma'ruf atau mencegah sesuatu yang mungkar hukumnya adalah wajib. Memerintahkan sesuatu yang mandub dianjurkan atau melarang sesuatu yang makruh tidak disukai adalah mustahab atau disukai. Dan apabila di suatu kesempatan engkau telah memerintahkan yang ma'ruf dan telah melarang yang mungkar, namun tidak dihiraukan oleh
namun tidak dihiraukan orang, hendaknya engkau segera meninggalkan tempat itu serta menjauhi pelakunya sampai ia bersedia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang soleh ada yang kadang meninggalkan, akon begana di situ sidin. Kenapa? Karena di sini keberadaanku menjadi rahmat bagi mereka. Karena mun aku tinggalkan busia di balik kurang tempatnya nenek, dimusnahkan. Jadi keberadaan sidin memintakan ampun kepada Allah jadi rahmat. Ada akun sidin. Ini biar aja. Bahkan anggaran berdakwah ini pasti ada ujian. Mun kada ujian tuh kada bujur lagi. Pernah suatu hari ada ulama Hadramaut ketika berdakwah, sidin ini rasa di kada ada ujian masa kali itu nah. Kada ada ujian di sidin bujur, kada niat aku nih. Apa ini? Kada ada, pokoknya orang pada ini sekalinya kada lawas. Ada salah satu murid sidin yang berubah haluan jadi Wahabi. Hasil. Pada guru tuh ada murid pian di sana berubah pemahamannya menjadi pemahaman orang-orang yang terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang begini. Alhamdulillah kata beliau di sini berarti alhamdulillah salah satu sinyal indikasi bahwasanya insyaallah shadiq fid dakwah. Yang namanya dakwah pasti ada ujian rintangan. Kalau kada ada ujian rintangan, nah ini yang berdakwah. Terus baca. Hendaknya engkau selalu membenci kemaksiatan dan pelakunya dan bersikap menolaknya serta menjadikan kebencian itu demi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang demikian itu merupakan kewajiban setiap mukmin. Dan apabila engkau dicerca itu adalah membenci kemaksiatan, kemudian lagi di sana membenci pelakunya yang mana di sana al-musirrin. Nah, yang musirrin, arti musirrin itu menolak, kemudian lagi terus-terusan. Ujar bahasa kitanya istiqomah. Istiqomah benar sidin. Pokoknya sepenisukan tuh menjinet tuh istiqomah benar modelnya tuh, ada istiqomah. Al-musirrin. Kita membenci itu, tapi membencinya karena Allah lah, membencinya karena Allah, dan itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Nah, dan apabila engkau dicerca atau hakmu dilanggar, lalu tampak tanda-tanda kemarahan di wajahmu dan timbul rasa benci terhadap perbuatan itu serta pelakunya yang sama besarnya atau bahkan tidak sebesar itu, ketika mendengar atau menyaksikan suatu kemungkaran lainnya, ketahuilah bahwa imanmu masih lemah dan bahwa harta dan kehormatan duniawi lebih berharga bagimu daripada agamamu. Ya Allah, paham lah maksudnya lah. Ikam tuh jasidin mun dizolimi orang, ikam tuh men dihina orang, lalu nampak kemarahan ikam, emosi itu naik, berubah muha. Kemudian pulang ikam membenci perbuatan dan orang yang mencaci ikam itu. Cuman itu kada ditemukan ketika ikam mendengar ada kemungkaran dan ikam menyaksikan kemungkaran. Ketika ikam dicaci, ketika ikam dihina, ketika ikam direndahkan, kemarahnya luar biasa. Itu satu keadaan. Dan bagaimana keadaan ketika engkau menyaksikan kemungkaran di hadapanmu, agama Allah direndahkan? Bagaimana keadaanmu? Seandainya engkau lebih marah, dirimu direndahkan, fatahaggaq annaka dhaiful iman. Ketahuilah imanmu lemah. Dan ketahuilah, kata beliau, irdak wa malak a'azz 'alaika min dinik. Ketahuilah bahwasanya, kata beliau, yaitu kehormatan duniawi lebih berharga daripada agama. Meskipun dia tidak mengatakan dengan lisan, akan tetapi keadaannya memberitahukan semacam itu. Itu la ilaha illallah. Itu bisa diketahui seperti itu. Melihat orang nang biasa-biasa, tapi mun sidin nang dijolimi, oh sangitnya luar biasa. Kamu kada tahu aku kan cabut parang, cabut mandau ini itu dan sebagainya. Wah ini rame banget itu tuh. Kenapakah? Karena akhir tahun kah kira-kira? Akhir bulan Jamok, lagi akhir tahun. Baca setelahnya, bismillah. Akan tetapi apabila menyadari dan meyakini kenyataan bahwa usahamu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar tidak dipedulikan dan tidak diterima orang,
dan bahwa ada kemungkinan engkau justru akan ditimpa bencana yang nyata karenanya, baik dalam dirimu atau hartamu, maka di saat itu bolehlah engkau berdiam diri. Nah, ini amunnya sudah dasar bujur yakin lah. Dasar bujur yakin nih, wa idza alimta wa tahaggagta, apabila ujar sidin ikam sudah bujur-bujur yakin. Ikam merasa bujur-bujur yakin. Bujur-bujur yakin mana sudah menyadari amunnya ikam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ikam kada dapat didengari orang juga, kada diterima oleh orang. Bahkan dengan sebab itu kemudaratan secara zahir baik dalam diri dan hartamu itu akan terancam. Yakin, bujurlah yakin, maka jazalah kesukut. Udah, boleh aja kamu berdiam. Boleh aja berdiam. Wasara al-amru wan nahyu ba'da an kana wajiban min al-fadha'il al-'azimah dallah min fa'iliha ala mahabbatillah wa ithari ala man siwa. Baca lagi. Dalam keadaan seperti itu, amar ma'ruf nahi munkar yang tadinya merupakan kewajiban atas dirimu kini berubah menjadi salah satu perbuatan yang termasuk kebaktian besar yang menunjukkan adanya kecintaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala serta pengutamaannya atas segala sesuatu selainnya. Nah, ini yang tadinya amar ma'ruf nahi munkar mempunyai keistimewaan yang besar berubah lagi menjadi orang yang derajatnya tinggi lagi. Memang boleh berdiam. Umpama aku nimunnya kayak yang terjadi di Hadramaut beberapa puluh tahun ketika Habib Umar usia 6-7 tahun, yang terjadi kepada abah beliau. Kan datang di sana orang-orang syuyu'i, orang-orang yang ingin memadamkan cahayanya Allah. Pada saat itu bagaimana orang-orang pada mengatakan kepada Habib Muhammad, abahnya Habib Umar, untuk diam, jangan menyuarakan kebenaran karena ini membahayakan keselamatan engkau, membahayakan tentang keluarga engkau dan harta-hartamu. Beliau tidak. Nah, disinilah sebenarnya boleh diam, tapi bagi mereka yang melakukannya ini berubah lagi. Yang tadinya amar ma'ruf adalah mempunyai keistimewaan tersendiri, berubah menjadi menunjukkan orang yang berdiri pada saat itu menyuarakan hak dalam keadaan semacam itu, ala mahabbatillahi wa itharihi ala man siwa, menunjukkan orang ini dasar memang benar-benar cinta kepada Allah dan lebih memprioritaskan Allah dari yang selainnya. Sehingga lihat Habib Muhammad, beliau pun syahid. Beliau tetap menyuarakan kebenaran yang benar-benar. Bahkan orang udah Habib pindah mungkin ke Jeddah sebentar, kemudian kata beliau, kalau saya pindah ke Jeddah, Tarim saya tinggalkan buat siapa? Dulu para sahabat keluar dari Madinah, mereka ingin mencari syahadah, mereka ingin mencari syahid. Sekarang syahid, kesempatan syahid ada di hadapan mata saya, kenapa saya kabur darinya? Nah, ini martabatnya, ini masing-masing pulang lah. Ada orang yang ya jazalah, kalau boleh aja lah berdiam, boleh, tapi nang bepender yaitu menunjukkan itu. Terus amma idza alimta, tetapi apabila menurut perkiraanmu bahwa kemungkaran itu justru akan bertambah dengan adanya usaha pelanggaran ataupun akan menimbulkan mudarat bagi saudara-saudaramu kaum muslimin lainnya, maka dalam keadaan itu mendiamkan adalah lebih utama, bahkan ada kalanya menjadi wajib. Nah, amun mencegah kemungkaran tolah pacangan bertambah, kemungkarannya ini bertambah, kemudian pulang membawa kemudaratan kepada orang lain dari kaum muslimin yang kada tahu-tahunya, berdiam lebih bagus. Biar jelatakannya situ sampai mana yang hendak berbuat nang itu, lihatakannya bisnis haram dan sebagainya, lihatakan sampai mana, lihatakan aja. Amun pacangan kita mencegahnya itu memudaratakan dan kemungkarannya kada hilang, kemungkaran yang lain timbul pulang, mudaratnya pulang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Jangan gini sudah. Cukup ya sudah bagaimana di sana di negara-negara Arab yang terjadi yang semacam itu. Jadi pembelajaran. Nah, baca lagi. Namun jangan bersikap munafik, sebab hal itu merupakan kejahatan, yakni apabila yang mendorong engkau untuk berdiam diri adalah ketakutan akan hilangnya harta, kedudukan atau manfaat pribadi yang mungkin diharapkan dari pelaku kemungkaran ataupun orang-orang yang berdosa lainnya. Ini namanya mudahanah lagi. Jadi takutan menyampaikan tuh bukan karena
Karena bukan kan tadi itu boleh kita berdiam, amunnya dasar bujur yakin kemudaratan kembali kepada kita. Tapi ada juga orang nang berdiam tuh kenapa? Takutan kada dibarisin lagi nih nah. Nah itu mudahanah ngarannya. Iya wal mudahanah. Nah ada orang gitu, aku nih munnya wani menggatok sini timbul kada dapat kursi kena di pemerintahan. Nah ini makanya munnya dimuntung toh kadada untuk nyaman aja masih bepender, tapi mun sudah disuapi orang untuk udah kawal lagi bepender sudah nyaman tuh kada disuapi orang. Mun nak kembali unjuk aja anak dihiga sini kan bisa aku menyuap. Nah kayak itu nyali nanti. Nah alhamilu laka ala sukut, yang mendorongnya diam dari itu semua kenapa? Al khauf min fawatimal, karena takutan karena dapat harta lagi atau pangkat atau manfaat yang inya dapatkan langsung dari orang yang berbuat mungkar itu. Lalu kada wani dapat persenannya siden, lalu hinip ay gerotok hinip benar sindam benar kayak kaliangan tuh sindam kayak pak pas pagat haro disasah orang juga sindam banar hinip banar. Kenapa jadi hinip banar? Dapat persenannya dapat. Ya lu sindam lalu berdiam atau kada hendak menagur tahu salah kada hendak menagur kenapa? Iya teritunya ima karena dapat harta atau dapat kursi. Nah kada kawan nungkar sidin kursi sidin tuh nang memberi kursinya lalu membela-bela benar ini itu ABC dia dicarikan dalil-dalil macam-macam nya dapat kursi. Kanlah naujubillah nak itu ya Allah mudahan itu mudahan kau istiqomah sampai akhir hayat nak kayak ini nah. Orang tuh masih muntungnya kada besumpal nyaman aja bepender mun sudah besumpal bilang lalu ada kawan lagi dah ada kawan lagi sini baca cepati berbunyi jameknya sudah. Menjaga sikap lemah lembut dan bijaksana. Nang mana pulang? Iya kalau di sini kada ada judul itu mudahanah tadi namanya bahasa Arabnya mudahanah. Apa itu mudahanah itu apa bahasnya itu? Maaf aja. Apa tadi itu? Mendorong engkau untuk berdiam diri adalah ketakutan akan hilangnya harta. Maksud hilang harta itu maksudnya kada lagi dibari. Itu maksud hilang harta bukan berarti harta sorong itu dirampas, kada. Ini maksudnya nah wal mudahanah fiha minal jaraim. Nah, al mudahanah itu munafik tadi itu mudahanah merupakan kejahatan apabila alhamilu laka ala sukut, yang mendorong engkau untuk diam itu al khaufa min fawatimal, takut kada dapat harta lagi, aujah atau pangkat, nah atau manfaat pribadi yang mungkin diharapkan dari pelaku kemungkaran atau orang yang berdosa lainnya. Kada dapat lagi dari sini lalu kolerai menagur sidin ini padahal meriba kada boleh riba nih nah cuma saban bulan diunjuki sidin 10 diunjuki sidin bah haning benar kupala begawi kada lagi obat demam nih tuh jadi anda di atas nah turun 10 juta saban bulan gawian sidin rentenir kada wani menagur padahal tahu aja dah ahallallahul bai'a wa harramar riba kada wani menagur saban bulan 10 belum lagi nang lainnya belum lagi nah 10 tuh nang wajib nang sunnahnya belum betamu belum lagi lalu sindam bener hendak menagur kalau pina 10 nih kada dapat lagi. Nah ini nih mudahanah. Nah jadi berdiamnya itu bukan berarti karena nang ibaratnya tuh seorang pacangan terancam ini apa namanya diri seorang keselamatan, tapi dasar kepentingan pribadi ngelihat baca menjaga sikap lemah lembut dan bijaksana. Hendaknya engkau menjaga sikap lemah lembut dan bijaksana. Lemah lembut lain lemah gemulai. Hendaknya engkau selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersikap lemah lembut dan bijaksana disertai kasih sayang. Kasih. Disertai kasih sayang. Apabila sifat-sifat seperti ini menyatu dalam diri seorang hamba, ditambah lagi dengan bersatunya kata dengan perbuatan serta menjauhkan diri dari
berbagai kemunkaran yang dilarangnya. Itu tak tinggal titiknya aja, buntungnya titiknya sorongonon. Yang dilarangnya lain dilarangnya. Titiknya jangan protes, sudah dipadahi itu jangan protes lagi sudah. Yang dilarangnya. Yang dilarangnya. Iya, paham kadang. Ada ampihan aja kita nah. Niscaya segala ucapannya akan menimbulkan kesan yang amat kuat dalam hati pendengarnya dan tidak seorang pun akan menyanggahnya. Nyamunnya sudah kelembutan itu tidak ada kelembutan itu di mana aja diletakkan pasti akan mendatangkan keindahan. Namun segala kekasaran dimanapun diletakkan tidak akan mendatangkan keindahan, namun yang ada hanyalah keburukan. Maka dari karenanya Muhammadur Rasulullah walladzina asyidda'u walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersama beliau, asyidda, tegas dengan orang kafir, tapi ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjada, kau lihat mereka menghabiskan waktunya dalam keadaan ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka inginkan adalah ampunan, karunia dan ridha dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayo bismillah. Siapa saja selalu menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal kepadanya sepenuhnya, di samping memiliki kasih sayang terhadap hamba-hambanya, niscaya tidak dapat tenang hatinya setiap kali menyaksikan kemunkaran sampai ia berhasil menghilangkan ataupun ia sendiri terhalang darinya oleh sesuatu di luar kemampuannya. Ayo, itu si sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang disayang oleh Allah. Kasih sayang terhadap orang yang zalim bukan berarti membiarkannya berbuat zalim, tapi mencegahnya dari kezaliman, itu bentuk kasih sayang kita. Jangan salah arti. Sama seperti Rasul pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu, kata Nabi Muhammad, siapapun saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ansuruhu in kana mazluman. Pasti kami menolong kalau dia dizalimi. Fa kaifa ansuruhu in kana zaliman? Bagaimana saya menolongnya kalau dia berbuat zalim? Bukankah dilarang? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kezaliman tidak ada kata-kata di sana untuk saling tolong menolong. Kata Rasulullah, tahjuzuhu 'anil dzulmi fadzalika nasruh. Cara menolongnya adalah kau halangi dia dari berbuat zalim, itu caranya engkau menolongnya. Begitu. Ini kadang orang berbuat maksiat, kasih sayang aja, sangka baik aja lawan sidin, kasih sayang lawan sidin, sayangi sidin. Ya cara kita menyayanginya, mengevakuasinya dari kezaliman. Itu caranya. Masalah sangka baik itu lain pulang babnya. Paham lah? Baca tajassus pulang nih. Bismillah. Larangan memata-matai. Nah, memata-matai. Tahu memata-matai itu apa? Bahasa kitanya tajassus. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. La ilaha illallah. Bismillah, tajassus, memata-matai. Tajassus. Ayo. Jauhkan dirimu dari kebiasaan memata-matai orang lain. Jauhkan, jangan hendak ketujuh mata-matai orang. Ya, jangan bisa aja menyedasar daunnya tuh layu gugur sorongonon. Kalau sudah dijuluk-juluk bisa gugur sorongonon.
bujuran. Nah, bujuran tuh nyemangnya bisa jelayu sorong orang gugur kadusa gen angin gen betiup gugur sorong orang nya neto kadusa sorang menjulukna liatakan hasito apa gerang hubungan ke kada napa-napa inya lang culas lah takannya sita paham lah udah dapat hidayah aja kena ya kalau itu biar aja kadusa liatakannya kadusa mata-mata kamlah mata-matainya lah ini jauhkan dirimu iyyaka wat tajassus. Ini nih Sayyidina Umar waktu jadi presiden, waktu jadi pemimpin, Sidin bakuliling di Madinah. Sekalinya ada pina orang pina rami, pina bermusik-musikan, pina minum-minuman. Loncat Sidin temboknya langsung. Oh, mata hampur. Wah, langsung nang ampun rumah nih. Melihat Sayyidina Umar mandam apaan buah nikah menjadi bahasa kitanya nih Ika melakukan dosa ujar nang ampun rumah ya Amirul Mukminin maaf seandainya kami melakukan dosa tapi dosa yang kami lakukan cuma satu pian saat ini melakukan dosa 3 dosa yang pian lakukan harat bener nenek cumalah penegak hukum bahari ini insafnya tuh ada dinasihati orang tuh sadar masuk Sayyidina Umar salah ke aku nih ulun menggawi 1 kesalahan aja tapi pian menggawi 3 kesalahan saat ini apa kesalahanku 1 kesalahan pian adalah yaitu kesalahan pian yang pertama tajassus yang kedua kesalahan pian yaitu adalah pian masuk ujar dalam Al-Quran waqtul buyuta min abwabiha hafal Quran juga nang mana kumasiat nenek waqtul buyuta min abwabiha mun hendak beelang ke rumah orang tuh mulai lawang datang apa jadi mulai tembok sini kemudian yang ketiga pulang pian masuk kada bersalam-salam dahulu langsung masuk ke itu aja nah 3 kesalahan pian ulun sebutin aja Sayyidina Umar mun sudah dibacakan Quran sedin kayak apa aja tegasnya sih langsung tunduk aku salah sih Silma aku salah. Orang yang gentleman itu bukan berarti menutup-nutupi kesalahan, tapi orang yang gentleman itu orang yang mau mengakui kesalahannya meskipun dia pada saat itu adalah benar. Udah, jadiin aku salah. Dan dari semenjak itu orang langsung taubat. Langsung taubat orangnya, walaupun langsung taubat. Nggak ada gampangan. Kan? Paham lah. Aduh, setengah 10 udah kadang-kadang ayo lo kasih bismillah. Ya ini mencari-cari aib atau kesalahan mereka atau aib jangan dicari aib. Di rumah guring aibnya. Aib. Jangan dicari aib ya Allah, mencari-cari aib orang kayak apa kisahnya dicari-cari. Atau kesalahan mereka. Ayo. Atau membongkar perbuatan maksiat mereka yang tersembunyi. Nah itu tadi itu ulun ini menggawi bahasa sembunyian jadinya iya bahasa orang bahari lah bujur kayak itu luar biasa. Janganlah mencari-cari aib orang apalagi membongkar-bongkar. Kalau pindah kada bisa memasang bisa membongkar aja masang ada bisa habis bautnya lebihan sebuting. Allah karim ya Allah. Ayo telah bersabda maksiat yang tersembunyi itu nah ininya menggawi bersembunyian amun memang seorang tabarawang melihat lain pulang mau nyenang bersembunyi aja menggawi nya jadi ketahuan tuh karena kada lihai bener Allah ini Pak Haji Kaspol Garing sudah 3 malam Sabtu ada di rumah sakit PTP Sidin Garing. Kena hendak benar bulik sudah jurang jangan bulik kena dulu bulik jangan bulik sudah dihadangi udah jar sudah lapangan siap macam-macam kena dulu jurang kayak pemenulun panjang umur guru jam panjang jurang ke majlisan pulang kita apa nah itu kalau niat tah panjang umur majlisan pulang menhandap umur pahala niat dulu sampai itu sampai anda ayo baca lagi hadis sebuting. Telah bersabda Rasulullah SAW mengtatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu hatta yafdahahu fi
jawfi baitih. Nah, ini dengarin angka 7 mengorek mencari apalagi mengorek mencari membongkar apalagi ini dengarin apa balasannya apa aja Rasulullah. Artinya barang siapa mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aibnya sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka aib yang ada di dalam rumahnya. Ini maksudnya di sini kurang anupang nah artinya nih nah. Kayak ini nah maksudnya nang arti nang lebih anunya lah. Man tatabba'a aurata akhi, siapa yang mencari-cari aib saudaranya, mencari-cari ini dasar bujur behimat kalau nang kaya rezeki juga dicari-cari behimat benar rupanya. Ini ada nang datang sorongon raja gitu, ada nang aib lu datang sorongon, ada nang antari grup kah, no, grup bubuhan rempong di situ masya Allah. Ada orang nang antari, kadusa mencari tahu aib orang kenapa gerang? Aib sorong tuh menyeraput, ya kita tuh memang bisa, kita tuh memang cermat, kita tuh memang mampu melihat kotoran yang ada di baju orang, tapi kotoran di baju kita sendiri kita kada kau melihat. Mudah untuk untuk riget, tapi wadah seorang riget lagi pada pun orang. Aduh senang anak mencari aib orang, nah cari aib orang. Pun seorang lebih banyak ngurusi dapur orang, dapur seorang lebih berantakan. Man tatabba'a aurat, siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, tatabba'allahu auratah, Allah pun akan mencari aibnya tersebut. Nah, hatta yafdahahu, nah, sampai Allah membuka aibnya fi jawfi baitih. Nah, di sini tertinggal ada walaunya. Man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratah hatta yafdahu walau fi jawfi baitih. Inya tuna nang katujuh mencari-cari aib orang tadi bakalan dibongkar juga aibnya oleh Allah walau. Nah, walaunya itu ada walau. Apa arti walau? Walau itu bang artinya walaupun inya ada di tengah-tengah rumah, orangnya kada berkumpulan orang lain, kenapa aibnya dibongkar oleh Allah? Oh, inya juga nang ketujuh tatabba'al aurat, ketujuh bana mencari-cari keaiban kesalahan orang tuh. Apalagi wah ini bujur aja, ini guru kita aja. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut. Ini zaman kita di rumah aja, di rumah aja cuman pang grup bilang menyerapot. Grup alumni ini, mulai grup alumni TK ada, alumni SD ada, alumni sanawiyah ada, alumni ini ada banyak benar. Bujur aja pang lalu kada kesunyian, apalagi nang aplikasi nang hanyar nene, nang fitur nang hanyar nene. Ngapa aja ditakuni menjawabnya, loco bener juga kada paham juga. Apa-apakah ditakuni pina gabut nang takuni nang macam-macam. Wah ini bujur luzumul buyut cuma kelakuan bilang nang kayak tuh orang luzumul buyut tuh zikir, Quran, ilmu, dengar ini, nah ini tuh luzumul buyut. Beda. Karena kita kisahkan pulang orang nang keistimewaan menutup aib orang. La hadratin Nabi Al-Fatihah.